Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Sofia Simorangkir. Nah, di kali ini kita akan membahas pelajaran prakarya yang berjudul Wirausaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar dan subjudul Perencanaan Pemasaran Usaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar. Tapi sebelum kita bahas tentang subjudul ini, di-subscribe dulu ya. Oke, sekarang kita membahas perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Di mana hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran, yaitu memahami seni menjual, menetapkan harga jual, menganalisis kepuasan pelanggan, dan promosi. Nah, yang pertama kita membahas memahami seni menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Harus pula diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tapi juga menjual kualitas produk tersebut. Nah, yang kedua, menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga yang mahal akan berisiko produk tidak laku dijual. Sebelum menentukan harga jual, maka perlu dipertimbangkan biaya bahan baku dan suplainya. Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Yang kedua, biaya overhead. Biaya overhead menjadi faktor penting yang bisa dianalisis dalam penentuan struktur harga. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya listrik. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja, di mana ini merupakan biaya dalam memproduksi barang, jadi selama proses produksi, dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, dan insentif, ataupun bonus. Kemudian, menganalisis kepuasan pelanggan. Di mana kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Nah, di mana metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Di mana sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian, kuesioner, uji sampel secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan, email, faksimiles, telepon, dan situs jejaring sosial. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan secara berkala. Di mana sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat apabila hanya sekali dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih dari satu kali survei agar diperoleh tingkat keakuratan yang lebih baik. Yang ketiga adalah ghost shopping atau mystery shopper, di mana cara ini adalah mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian D, yaitu promosi. Di mana promosi bertujuan untuk mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. 6 kegiatan dan rencana yang biasa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama adalah penjualan personal atau personal selling. Yang kedua adalah iklan atau advertising. Yang ketiga promosi penjualan. Yang keempat publikasi. Yang kelima sponsorship. Dan yang keenam adalah komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Dan ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu yang pertama, pembentukan merek, yang kedua, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi,
Dan yang ketiga adalah menciptakan kesetiaan pelanggan. Yang pertama adalah penjualan personal atau personal selling. Nah, di mana penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Sistem komunikasi antara perusahaan dan konsumen dilakukan oleh tenaga penjual atau wiraniaga. Sistem komunikasi dengan cara penjualan personal banyak dilakukan untuk produk-produk jasa, distribusi, perdagangan, dan lain-lain. Penjualan personal digunakan jika anggaran promosi tidak terlalu besar. Yang kedua adalah iklan atau advertising. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Melalui sistem komunikasi diharapkan calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, mengenal, dan akhirnya tertarik dengan produk yang diiklankan di sebuah media. Misalnya, spanduk, banner, internet, radio, atau televisi. Promosi penjualan, di mana promosi digunakan untuk memasarkan dan mengkomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Promosi penjualan terdiri dari beragam alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan rangsangan dan respon pasar terhadap produk. Kemudian publikasi. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Kemudian sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Kemudian komunikasi tempat konsumen yang akan membeli, di mana komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Oke, demikianlah dulu pembahasan kita di hari ini mengenai pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Demikianlah, see you next time.